Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas materi mengenai regulasi pasar bersaing dengan dosen pengampu Bapak Taufik Hidayat MSc. Langsung saja kami akan masuk kepada materi pembahasan yang pertama yang akan dijelaskan oleh Ferdian Gonzalez. Penilaian efek langsung dari regulasi harga dan masuk. Beberapa faktor umum yang dapat mempengaruhi efek langsung dari regulasi harga dan masuk. 1. Harga dan biaya. Regulasi harga dapat mempengaruhi harga jual suatu produk atau layanan dengan membatasi kenaikan harga yang dibebankan kepada konsumen. 2. Persaingan dan inovasi. Regulasi masuk berkaitan dengan aturan dan persyaratan yang diterapkan pada perusahaan yang ingin memasuki suatu industri atau pasar. 3. Keamanan dan perlindungan konsumen. Regulasi harga dan masuk juga dapat dirancang untuk melindungi konsumen dan mencegah praktik bisnis yang merugikan mereka. 4. Efisien dan produktivitas. Regulasi harga dan masuk dapat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas suatu industri. 5. Dampak ekonomi makro. Regulasi harga dan masuk juga dapat memiliki dampak ekonomi makro. Misalnya, regulasi harga yang bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dapat mempengaruhi tingkat inflasi dan kebijakan moneter secara keseluruhan. Dan saya, Sri Ramadhani Marbun, akan menjelaskan materi mengenai penilaian efek tidak langsung dari regulasi harga dan masuk. Penilaian efek tidak langsung dari regulasi harga dan masuk juga memiliki peran penting dalam memahami dampak regulasi tersebut. Di antaranya, inovasi dan penelitian. Regulasi harga dan masuk dapat mempengaruhi tingkat inovasi dan penelitian di suatu industri. Yang kedua, investasi dan pengembangan. Regulasi harga dan masuk juga dapat mempengaruhi keputusan investasi perusahaan. Kemudian, pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi. Regulasi harga dan masuk dapat mempengaruhi pasar tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Yang keempat, efek sektorial dan regional. Regulasi harga dan masuk juga dapat memiliki efek yang berbeda-beda di sektor dan wilayah yang berbeda-beda. Sebuah regulasi yang diterapkan pada industri tertentu mungkin memiliki dampak yang signifikan terhadap sektor tersebut. Yang terakhir adalah efek jangka panjang. Efek tidak langsung dari regulasi harga dan masuk mungkin tidak terlihat secara instan, tetapi berkembang seiring perjalanannya waktu. Dalam jangka panjang, regulasi harga dan masuk dapat membentuk struktur pasar, mempengaruhi tingkat inovasi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Sekian dari saya. Baiklah, saya Fitria Salsabila akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu penilaian efek langsung dari regulasi harga dan keluar. Penilaian efek langsung dari regulasi harga dan keluar berhubungan dengan dampak langsung yang terjadi akibat implementasi regulasi tersebut terhadap harga pasar dan keluaran perusahaan. 1. Efek pada harga pasar. Regulasi harga dapat memiliki efek langsung pada harga pasar jika regulasi menetapkan harga maksimum yang lebih rendah dari harga kesetimbangan pasar yang seharusnya. Maka harga pasar akan terpengaruh dan cenderung turun. Sebaliknya, jika regulasi menetapkan harga minimum yang lebih tinggi, harga pasar cenderung meningkat. Yang kedua, efek pada keluaran perusahaan. Regulasi harga jika dapat mempengaruhi tingkat keluaran yang diproduksi oleh perusahaan. Jika regulasi menetapkan harga yang terlalu rendah, hal ini dapat mengurangi insentif perusahaan untuk meningkatkan produksi mereka. Yang ketiga, efek pada keuntungan perusahaan. Regulasi harga dan keluaran dapat berdampak langsung pada keuntungan perusahaan. Jika regulasi harga mengurangi kemampuan perusahaan untuk menetapkan harga yang lebih tinggi dan membatasi tingkat produksi, ini dapat mengurangi keuntungan perusahaan. Yang keempat, efek pada persaingan. Regulasi harga dan keluaran juga dapat mempengaruhi tingkat persaingan di pasar. Jika regulasi membatasi akses pesaing baru atau membatasi fleksibilitas harga dan keluaran perusahaan yang ada, maka persaingan mungkin menjadi terhambat. Namun, regulasi yang dirancang dengan baik dapat menciptakan lingkungan persaingan yang sehat dan mencegah praktik monopoli atau oligopoli yang merugikan konsumen. Model corner.
Model Cornell adalah salah satu model dalam teori ekonomi yang digunakan untuk menganalisis persaingan antara perusahaan dalam suatu pasar. Model ini dinamai dari Antoine Augustin Cournot, seorang ahli matematika dan ekonom Prancis yang pertama kali mengembangkan model tersebut pada tahun 1838. Dalam model Cournot, diasumsikan ada dua atau lebih perusahaan yang beroperasi dalam pasar yang sama dan menghasilkan produk homogen. Setiap perusahaan memutuskan jumlah produksi yang akan mereka lakukan secara independen yang mempertimbangkan tindakan pesaing mereka. Setelah itu, harga pasar ditentukan oleh permintaan agregat dan tingkat produksi dari semua perusahaan. Taslim 2019. Sekian materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.